Kisah sejarah asal-usul di Yogyakarta. Bayangkan sebuah daerah yang lahir dari api peperangan, darah perjuangan, dan tekad tak tergoyahkan rakyatnya. Sebuah wilayah kecil di jantung Pulau Jawa, namun berperan begitu besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ya, inilah tanah yang kita kenal sebagai daerah istimewa Yogyakarta, sebuah daerah yang bukan hanya memiliki sejarah panjang, tetapi juga status istimewa yang tak dimiliki provinsi lain di negeri ini. Namun tahukah kamu, mengapa Yogyakarta disebut daerah istimewa? Apa yang membuatnya berbeda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia? Dan bagaimana kisah berdarah, perjanjian politik, serta kebesaran budaya Jawa membentuk daerah ini hingga seperti sekarang? Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kisah penuliku sejarahnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah Nusantara yang penuh makna dan inspirasi. Baik, mari kita mulai perjalanan panjang menelusuri asal-usul daerah istimewa Yogyakarta. Bab 1. Jejak awal dari Mataram kuno ke Mataram Islam. Sejarah Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa. Pada abad ke-8 hingga abad ke-10, wilayah ini merupakan pusat berdirinya kerajaan Mataram kuno. Dari tanah inilah lahir candi-candi megah seperti Prambanan dan peninggalan Hindu-Buddha yang luar biasa. Namun, seiring waktu, kekuasaan berpindah-pindah. Kerajaan Medang runtuh, lalu muncul kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Pada abad ke-16, berdirilah Kesultanan Mataram Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Gede, sekarang bagian dari Yogyakarta. Di bawah Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan, bahkan menantang kekuatan kolonial Belanda. Akan tetapi, setelah Sultan Agung wafat, Mataram mulai melemah akibat perebutan tahta, intrik politik, dan campur tangan VOC. Inilah awal mula konflik panjang yang kelak melahirkan Yogyakarta sebagai kerajaan terpisah. Bab 2. Perpecahan Mataram, lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Peristiwa besar yang menjadi akar sejarah Yogyakarta adalah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Saat itu, kerajaan Mataram Islam yang sudah melemah akhirnya pecah menjadi dua. Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Mengapa bisa terjadi perpecahan? VOC Belanda sengaja memainkan politik pecah belah agar Mataram tak lagi menjadi ancaman. Pangeran Mangkubumi yang kecewa dengan kebijakan Raja Surakarta dan campur tangan Belanda, akhirnya memberontak. Setelah peperangan panjang, tercapailah perjanjian damai di Desa Giyanti, dekat Surakarta, yang membagi wilayah Mataram menjadi dua kerajaan. Dengan perjanjian itu, Yogyakarta resmi berdiri sebagai kerajaan baru pada 1755. Sejak saat itu, lahirlah Kesultanan Yogyakarta yang masih eksis hingga kini. Bab 3. Peran pahlawan lokal dari Hamengkubuwono ke Diponegoro. Sejak awal berdirinya, Kesultanan Yogyakarta sudah menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Sultan Hamengkubuwono I membangun keraton, benteng, dan menata kota dengan konsep kosmologi Jawa yang syarat makna. Namun, perlawanan paling heroik lahir di masa cucu-cucunya. Sosok yang paling terkenal tentu saja Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Yogyakarta yang memimpin Perang Jawa, 1825-1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda, melibatkan ratusan ribu rakyat Jawa, dan menelan korban yang luar biasa. Meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat Belanda, perjuangannya menginspirasi bangsa Indonesia hingga kini. Bab 4. Yogyakarta di masa kolonial antara tekanan dan ketahanan. Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Yogyakarta berada dalam tekanan kolonial Belanda. Meski demikian, Kesultanan Yogyakarta tetap dipertahankan sebagai kerajaan bawahan, Vorstenlanden, dengan otonomi terbatas. Pada masa ini pula lahir tokoh-tokoh besar dari Yogyakarta yang kelak berperan penting bagi Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, yang memperjuangkan pendidikan bagi rakyat. Budaya Yogyakarta tetap lestari, baik dalam seni tari, musik gamelan, batik, maupun tradisi Jawa yang kuat, menjadikan kota ini sebagai pusat kebudayaan. Bab 5. Yogyakarta dan Proklamasi Kemerdekaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Yogyakarta memainkan peran yang sangat besar. Sultan Hamengkubuwono IX, penguasa Yogyakarta kala itu, dengan tegas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Ia bersama Paku Alam VIII, penguasa Kadipaten Pakualaman, wilayah kecil yang juga istimewa di Yogyakarta,
mendukung penuh perjuangan Republik. Tak hanya dukungan moral, Sultan juga memberikan dana pribadi, tanah, dan logistik untuk membantu pemerintahan Republik yang masih muda. Keputusan Sultan Hamengkubuwono IX inilah yang membuat Yogyakarta dijuluki sebagai daerah istimewa. Bab 6. Yogyakarta jadi ibu kota Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer untuk merebut kembali Indonesia, Jakarta dianggap tidak aman lagi sebagai pusat pemerintahan. Pada 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Selama 4 tahun, 1946-1949, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik. Disinilah Soekarno, Hatta, dan para pemimpin bangsa menjalankan roda pemerintahan di tengah ancaman Belanda. Peristiwa penting terjadi pada serangan umum 1 Maret 1949, ketika pasukan TNI berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam dari tangan Belanda. Serangan ini membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan berjuang. Peran Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan semakin meneguhkan statusnya sebagai daerah yang istimewa. Bab 7. Pengakuan resmi daerah istimewa. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, status Yogyakarta diperdebatkan. Apakah tetap menjadi kerajaan? Ataukah sama seperti provinsi lain? Akhirnya, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, dibentuklah Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, sebagai daerah tingkat provinsi, dengan kekhususan. Sultan Yogyakarta menjabat sebagai gubernur. Adipati Pakualaman menjabat sebagai wakil gubernur. Inilah keistimewaan Yogyakarta yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Kedudukan pemimpin daerah selalu dipegang oleh sultan dan adipati yang bertahta. Bab 8. Perkembangan di Yogyakarta hingga kini. Sejak pengakuan itu, Yogyakarta berkembang menjadi daerah yang memiliki dua identitas. 1. Sebagai provinsi dalam sistem Republik Indonesia. 2. Sebagai kerajaan yang tetap mempertahankan tradisi, budaya, dan garis keturunan. Hari ini, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, sekaligus destinasi wisata utama di Indonesia. Dari Keraton Megah, Malioboro yang ikonik, hingga candi-candi bersejarah, semua menjadi daya tarik yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Bab 9. Makna keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar simbol. Ia merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks modern, keistimewaan ini juga menjadi bukti bahwa tradisi dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Bab 10. Pesan moral dari sejarah Yogyakarta. Sejarah asal-usul Yogyakarta mengajarkan kita banyak hal. Tentang keberanian dalam melawan penjajah. Tentang persatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Tentang kearifan menjaga budaya di tengah perubahan zaman. Yogyakarta adalah saksi bahwa bangsa ini berdiri bukan hanya karena senjata, tetapi juga karena semangat, budaya, dan pengorbanan. Penutup. Itulah kisah panjang asal-usul daerah istimewa Yogyakarta, dari perpecahan Mataram hingga menjadi pusat perjuangan Republik Indonesia. Sebuah daerah yang istimewa bukan hanya dalam status hukum, tetapi juga dalam jiwa bangsa. Jika kamu bangga dengan sejarah Yogyakarta dan ingin terus belajar tentang perjalanan bangsa kita, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena dengan mengenal sejarah, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga menemukan arah untuk masa depan.